Baik, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang materi persediaan, lanjutan dari materi persediaan yang kemarin sudah dibahas, yaitu kita akan membahas tentang prosedur taksiran sesuai dengan syllabus yang sudah saya share di materi filenya. Nah, metode ini sebenarnya tidak susah, agak sedikit ribet ya dibandingkan dengan metode yang biasanya ya. Jadi yang perpetual dan periode kemarin itu cenderung lebih mudah. Nah, kita akan membahas tentang metode taksiran. Yang pertama itu adalah metode laba kotor yang digunakan. Metode laba kotor merupakan satu prosedur yang digunakan untuk menentukan taksiran nilai persediaan tanpa dilakukannya perhitungan fisik persediaan atau stok output. Dan untuk menguji ketelitian data akuntansi apabila sistem permanen digunakan. Sistem permanen itu sistem fisik dan betul itu ya, jadi disebut dengan sistem permanen. Nah, metode ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa dalam jangka pendek tingkat laba kotor dari penjualan itu relatif sama. Jadi ada anggapan seperti itu, maka dia menggunakan metode laba kotor. Nah, metode laba kotor itu digunakan untuk menaksir besarnya jumlah atau nilai persediaan akhir periode dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu cara untuk menguji ketelitian akuntansi. Yang kedua, nanti untuk menaksir besarnya kerugian atas persediaan sebagai akibat terjadi musibah, ya kebakaran, kehilangan, dan sebagainya. Yang pertama kita membahas tentang cara menguji ketelitian catatan akuntansi dulu. Nah, sebagai contoh, barangkali sudah pada membuka materinya ya, mudah-mudahan sudah ada sedikit gambaran sehingga tidak terlalu bingung ketika saya jelaskan ya. Oke, yang pertama, sebagai contoh, ini ada catatan persediaan ya, sebagai berikut. Yang pertama, persediaan awal pada tanggal 1 Januari itu adalah 75.000. Kemudian terjadi pembelian itu sebesar 705.000 dan penjualan sebesar 930.000. Nah, kemudian dari hasil penjualan ini ditentukan bahwa dasar tingkat laba kotornya itu adalah 25% dari hasil penjualan. Jadi perusahaan menentukan tingkat laba kotor dari hasil penjualan itu sebesar 25%, itu yang dikehendaki. Nah, kemudian seperti kebijakan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, besarnya nilai persediaan itu dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi yang pertama, persediaan awal ini kita masukkan, kita aplikasikan ke dalam rumus ya. Jadi kita aplikasikan angka yang sudah diketahui ini ke dalam rumus. Yang pertama, persediaan awal tadi 75.000. Kemudian pembeliannya adalah 705.000. Kemudian barang yang tersedia untuk dijual adalah 780.000. Jadi ini seperti menghitung HPP ya. Nah, kemudian hasil penjualan adalah 930.000. Ditentukan bahwa laba kotornya adalah 25% dari penjualan, berarti 25% dari 930.000. Ketemu angkanya 232.500. Nah, berarti taksiran HPP-nya itu adalah hasil penjualan dikurangi laba kotor ya. Jadi ini rumusnya dibalik. Kalau biasanya kita menghitungnya kan penjualan dikurangi HPP ketemu labanya. Nah, ini dibalik karena tidak diketahui HPP-nya, maka yang dihitung adalah ini berdasarkan info adalah laba kotornya, seperti itu. Nah, laba kotornya ditentukan 25% dari hasil penjualan. Jadi tinggal dimasukkan rumusnya aja di sini.
25% dikali 930.000 ketemu 232.500, sehingga HPP-nya 930 dikurangi 232.500, 697.500. Taksiran persediaan akhirnya adalah dari barang tersedia untuk dijual dikurangi taksiran HP ketemu persediaan akhir 82.500, seperti itu. Ini cukup mudah ya. Kemudian yang kedua ini adalah untuk menaksir besarnya kerugian atas persediaan sebagai akibat dari terjadinya musibah. Misal dalam contoh ini adalah musibah kebakaran. Kalau perusahaan itu mengalami kebakaran kan sudah nggak bisa dicek lagi ya berapa barangnya kan. Maka harus ada metode untuk menentukan itu kira-kira berapa persediaannya kan gitu. Nah, bisa digunakan metode ini. Salah satu metodenya ya. Contoh, pada tanggal 10 November tahun 2000 ya, itu sebuah gudang perusahaan itu terbakar. Kemudian berikut adalah informasi yang berhubungan dengan persediaan yang berhasil dikumpulkan. Dari awal bulan sampai dengan saat kebakaran terjadi. Nah, contoh, persediaan ya pada tanggal 1 November itu adalah sebesar 1 juta. Itu data yang berhasil dikumpulkan ya. Jadi data yang berhasil dikumpulkan atau data yang berhasil diselamatkan ya, catatan yang ada. Yang pertama persediaan awalnya itu adalah 1 juta. Kemudian pembelian bersih itu adalah sebesar 7,5 juta. Kemudian penjualan bersih itu adalah sebesar 8 juta. Ini yang diketahui. Nah, kemudian perusahaan itu menetapkan laba kotor sebesar 25% dari penjualan. Barang yang masih ada setelah kebakaran nanti diperkirakan dapat dijual dengan harga 500.000. Nah, berdasarkan informasi di atas, maka dapat dihitung nilai persediaan yang terbakar itu adalah sebagai berikut. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus ya. Yang pertama persediaan 1 November itu adalah 1 juta. Kemudian pembelian bersih itu adalah 7,5 juta. Ketemu barang tersedia untuk dijual itu sebesar 8.500.000. Nah, kemudian HPP-nya itu tadi ditaksirnya itu adalah sebesar 6 juta ya. 6 juta dapatnya dari mana? Dari penjualannya tadi, penjualan bersih dikurangi prosentase laba kotor ya 25% dikali 8 juta. Jadi dari penjualan dikurangi prosentase laba kotor ketemu HPP itu kayak ini tadi ya. Jadi penjualan dikurangi laba kotor ketemu HPP-nya kan gitu. Sama rumusnya, masukkan ke sini tadi. Hasil penjualan tadi 8 juta. Dikurangi persentase laba kotor tadi adalah 25% dari penjualan dari 8 juta. Ketemu angka 6 juta, seperti itu. Nah, masukkan ke dalam rumus, berarti persediaan akhirnya adalah 8,5 dikurangi 6 juta. Ketemu angkanya adalah 2,5 juta. Nah, kalau sudah ketemu angka 2,5 juta, selanjutnya kita harus menentukan berapa persediaan akhir yang ada di perusahaan dan berapa persediaan yang terbakar. Nah, ini saya berikan tanda ya, persediaan yang masih ada. Kita cari di sini. Yang pertama kita hitung dulu selisihnya penjualannya. Tadi disampaikan di atas ini bahwa barang yang masih ada diperkirakan dapat dijual dengan harga 500.000. Nah, kita cek sekarang. Kita masukkan rumus. Selisih penjualannya dulu itu dari total penjualan dikurangi HPP-nya, dikurangi taksiran penjualan barang yang masih sisa ya, yang masih sisa. Nah, total penjualannya tadi adalah 8 juta. Kemudian dikurangi HPP-nya tadi adalah 6 juta di sini ya. Total penjualan 8 juta, HPP-nya 6 juta, masukkan ke sini. Kemudian taksiran barang yang masih bisa dijual tadi adalah harganya 500.000.
500.000 di sini ya, diperkirakan dapat dijual dengan harga 500.000. Ketemu angka 1,5 juta. Kemudian kita cari persediaan yang masih ada ya. Itu kita lihat dari rumus ini, selisih penjualan dibagi persediaan akhir dikali persentase laba kotor ya, dikali persediaan akhir. Jadi ketemu di sini. Ini ya, jadi 1,5 juta dari atas ini ya selisihnya dibagi dengan persediaan akhir yang ada 2,5 dikali persentase laba kotor 25% kali 2,5 juta. Ketemu angka 375. Nah, ini persediaan yang masih ada. Sehingga persediaan yang terbakar itu kita kurangkan 2,5 juta dikurangi 375. Nah, seperti itu, ketemunya adalah 2125. Seperti itu. Itu adalah hitungan apabila harga laba kotornya tadi diperkirakan 25% dari penjualan. Nah, sekarang contoh yang kedua adalah apabila perusahaan menetapkan laba kotor sebesar 25% dari HPP, maka yang harus kita hitung ya adalah kita masukkan rumusnya sama, persediaan 1 November 1 juta, tambah pembelian bersih 7,5 juta, barang tersedia untuk dijual 8,5 juta. Nah, HPP-nya ini baru kita hitung. HPP-nya itu adalah 25% dari HPP, padahal HPP-nya kan belum kita ketahui ya. Kalau di sini tadi, ini kan dihitungnya tadi 25% dari penjualan nih, laba kotornya. Nah, kalau di sini laba kotornya adalah 25% dari HPP. Nah, kita kan belum tahu berarti laba kotornya berapa, HPP-nya berapa. Padahal harusnya tadi kan rumusnya itu kan penjualan dikurangi dengan HPP kan ketemunya laba. Nah, ternyata labanya kita juga belum tahu berapa karena HPP-nya juga kita belum tahu kan gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau kita menghitung laba rugi itu ya, saya tulis di sini ya. Itu kan kalau menghitung laba rugi ya biasanya kan seperti ini ya, penjualannya berapa dikurangi dengan HPP kan gitu. Laba kotor atau laba bersih, laba kotor dulu ya. Seperti ini. Kan ketemu laba kotornya berapa nih? Ternyata ini ada yang harus kita cari. HPP-nya ini juga belum diketahui. Sementara laba kotornya ini adalah 25% dari HPP, berarti juga belum bisa kita ketahui. Beda dari yang atas tadi. Kalau yang atas tadi, ini kan laba kotor itu 25% dari penjualan. Nah, jadi di sini kalau tadi yang metode atasnya tadi itu adalah ini 25% kali penjualan ya. Misalnya nih saya tulisnya AB ya. Nah, berapa laba kotornya kan 25% kali AB. Nah, sementara yang contoh yang di bawah ini 25% kali apa? HPP-nya berapa? Belum tahu. Ya, kan gitu. Jadi kita masukkan rumus di sini. 100% dibagi 125%. Ini kita masukkan rumusnya ya, 25%-nya. 100% dikali 125%. Kemudian dikali dengan total penjualannya berapa. Nah, total penjualannya adalah 8 juta. Jadi kita hitung dulu HPP-nya, baru nanti kita hitung laba kotornya. Nah, ketemu HPP-nya itu adalah sebesar 6.400.000. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita ketemu persediaan akhirnya itu adalah 2.100.000. 2.100.000. Kemudian kita hitung persediaan yang masih ada. Cara menghitungnya sama dengan yang di atas tadi.
Total penjualan kurangi HPP, kurangi taksiran penjualan atau perkiraan penjualan tadi ya. Total penjualannya sama 8 juta, HPP-nya yang berbeda. Kurangi 6.400.000 dikurangi 500 ya, taksiran penjualan tadi di sini kira-kira masih laku 500.000. Ketemu angkanya 1.600.000. Nah, kemudian 1.600.000 ini kita masukkan ke rumus yang kedua. Selisih penjualan 1.600.000 dibagi persediaan akhirnya ini 2.100.000 dikali persentase laba kotor tadi 25% dikali persediaan akhirnya 2.100.000 ketemu 400.000 sehingga persediaan yang terbakar itu sebesar 1.700.000 seperti itu. Oke, nah ini nanti materi akan saya share lagi, silakan di-download nanti ya di files di assignment. Diperbaharui, materi yang kemarin boleh di-delete apabila sudah di-download ya, bisa diganti dengan materi downloadan yang baru ini, karena kemarin belum lengkap ya. Seperti itu, ini versi yang lebih lengkap. Nah, ini adalah metode laba kotor ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada metode yang lain, itu adalah metode harga jual eceran atau nanti akan biasa disingkat dengan HJE ya, metode HJE, harga jual eceran. Nah, metode ini biasanya digunakan pada perusahaan retail dan department store yang memperjualbelikan banyak jenis barang dengan frekuensi perputaran barang yang relatif tinggi. Nah, alasan digunakannya metode harga jual eceran diantaranya adalah banyaknya jenis barang dengan tingkat perputaran yang tinggi itu menyebabkan tidak dimungkinkannya penggunaan sistem perpetual maupun fisik. Lazimnya stok omnem dilakukan sekali, yaitu pada akhir tahun. Nah, mungkin jenis barangnya banyak sekali, jadi tidak mungkin pakai stok omnem ya, sehingga dilakukan dengan metode harga jual ecer. Nah, kemudian penggunaan harga jual sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan pengambilan keputusan manajemen. Nah, tujuan penggunaan metode harga jual eceran yang pertama untuk menentukan nilai persediaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan jangka pendek, di mana tidak dimungkinkan untuk melakukan stok omnem. Jadi perputarannya tinggi sekali, tidak mungkin melakukan stok omnem setiap hari, padahal data itu sangat dibutuhkan saat itu misalnya ya. Maka digunakan metode harga jual ecer atau HJE. Yang kedua, sebagai alat untuk menentukan harga pokok ya. Untuk menentukan harga pokok atau taksiran dari dari kuantitas barang yang ada di gudang atau harga pokok persediaan akhir, kemudian sebagai pengawasan terhadap aktivitas pembelian, penjualan, dan mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya manipulasi persediaan. Nah, prosedur penentuan nilai persediaan dengan harga jual eceran. Pada metode ini, pembukuan yang berhubungan dengan barang dagang diselenggarakan dan dinyatakan dalam dua macam harga, yaitu harga pokok dan harga jual ecer. Tahap-tahap penentuan persediaan dengan metode harga jual ecer. Yang pertama, penentuan besarnya barang tersedia untuk dijual dengan harga pokok dan harga jual ecer. Jadi ditentukan dulu. Kemudian yang kedua, penentuan cost ratio. Dihitung cost ratio, nanti ada beberapa metode dan itu ada beberapa rumus, jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Kemudian penentuan besarnya penjualan bersih, penentuan nilai persediaan akhir menurut harga jual ecer, dan penentuan taksiran HPP atau harga pokok persediaan akhirnya. Nah, kita masuk contoh ya.
Contoh, kita ini tadi kan ditentukan dulu ya, satu persatu. Kita masuk contoh supaya lebih jelas. Yang pertama, ada data ya, ada data di sini. Ini nanti ada dua, jadi ditentukan harga pokok dan HJE-nya. Yang pertama ada persediaan awal itu dengan nilainya dengan harga pokok adalah 500, harga jual ecer itu adalah 625. Kemudian pembelian dengan harga pokok itu sebesar 11.250, dengan metode harga jual ecer itu sebesar 14.062.500. Kemudian penjualannya dengan metode harga pokoknya tidak ada atau 0. Kemudian dengan metode HJE itu adalah sebesar 13.750. Nah, ini data soal ya. Ini adalah data soal. Kemudian sesuai dengan prosedur penentuan persediaan dengan metode harga jual ecer, maka besarnya persediaan akhir ditentukan sebagai berikut. Nah, ini kita masukkan, kita aplikasikan angka-angka tadi ke dalam tabel ini. Yang pertama ini tahapnya, kita tentukan dulu ya, persediaan awal kita masukkan dulu datanya, dengan HJE 625, dengan harga pokok 500. Pembeliannya dengan HJE 14062, dengan harga pokok 11.250. Kemudian, nah kita tentukan dulu yang pertama adalah barang yang tersedia untuk dijual. Nah ini nomor 1, tahap 1. Penentuan besarnya barang tersedia untuk dijual. Nah ada di sini ditambahkan ya persediaan awal tambah pembelian 14.687,5, 500 tambah 11.250, 11.750. Kemudian cost ratio, nah ini nanti ada beberapa rumus di sini cost ratio. Nah nanti tinggal apa yang diminta, mau pakai cost ratio yang mana ya. Cost ratio yang mana dihitung dengan rumus berikut. BTUD itu barang tersedia untuk dijual ya. HP harga pokok. Nah, ini kita pakai cost ratio ya. Ini harga pokok dibagi harga jual ecer dikali 100%. Jadi yang ini harga pokok rata-rata yang digunakan adalah BTUD harga pokok dibagi BTUD HJE. Nah, kita masukkan dalam rumus. Kalau misalnya yang diminta adalah harga pokok FIFO, ya berarti kamu masukkan rumus yang FIFO nanti ya. BTUD kurangi persediaan awal, dibagi BTUD HJE dikurangi persediaan awal HJE. Jadi rasionya, cost rasionya ambil dengan rumus ini tergantung nanti yang mana yang dipilih metodenya atau diminta yang mana ya. Nah, ketemu 80%. Jadi 11.750 dibagi 14.687,5 kali 100% ketemu 80%. Kemudian penjualan ini kita masukkan juga angkanya dari soalnya tadi, ketemu penjualannya atau data penjualan adalah sebesar 13.750, sehingga ketemu persediaan akhir menurut HJ adalah 937, sedangkan menurut harga pokok kita pakai cost ratio yang sudah dihitung ini tadi, 80% ini dikali dengan harga jual ecer persediaan awal menurut HJE-nya 937,5. Ketemu angka 750, masukkan tabel harga pokok. Sehingga HPP taksirannya kita kurangkan 11.750 kurang 750. Ketemu 11 juta. Gitu. Jadi HJE-nya itu dihitung untuk sarana menghitung harga pokok penjualan dengan metode taksirannya. Oke, seperti itu ketemu angkanya. Jadi ini tahap-tahapnya tadi. Yang pertama menentukan BTUD atau barang tersedia untuk dijual, yang kedua menentukan cost ratio, yang ketiga menentukan penjualan bersih, yang keempat menentukan nilai persediaan akhir menurut HJE, yang kelima menentukan taksiran harga pokok persediaan akhir. Langkahnya seperti ini ya. Gitu. Selanjutnya, akuntansi terhadap metode harga jual ecer. Pada dasarnya, pencatatan data persediaan pada metode harga jual ecer itu menggunakan sistem fisik. Pencatatan persediaan yang diselenggarakan harus mampu menyediakan informasi sebagai berikut.
Yang pertama, persediaan awal kalau ada datanya ya, baik menurut harga pokok maupun menurut harga jual ecer, kalau ada dimasukkan ya. Kalau tidak ada datanya ya sudah tidak usah. Yang kemudian yang kedua, pembelian untuk periode yang bersangkutan masing-masing berdasarkan harga pokok dan harga jual ecer. Yang ketiga, penyesuaian atau perubahan harga jual yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Kita hitung dulu, yang pertama adalah harga jual mula-mula atau original sales price, yaitu harga jual persatuan barang yang ditentukan untuk pertama kali. Kemudian markup itu adalah selisih antara harga jual semula dengan harga pokoknya. Kemudian additional markup yaitu kenaikan harga jual di atas harga jual mula-mula. Kemudian pembatalan markup yaitu penurunan harga jual dari harga jual yang telah naik sampai dengan harga jual semula. Kemudian markdown itu adalah penurunan harga jual dari harga jual semula. Kemudian pembatalan markdown yaitu kenaikan harga jual dari harga yang telah turun sampai dengan harga jual semula. Jadi harga jual eceran itu kan naik turun ya, bisa naik bisa turun. Jadi kalau ada markup ya berarti harga jualnya itu ada kenaikan. Misalnya kemarin harga jualnya 500 terus hari ini dinaikkan jadi 650, berarti markup-nya selisihnya adalah 150. Terus ada additional markup ini, kenaikan harga jual di atas harga jual mula-mula. Jadi kalau tadi dari 650 tadi naik lagi 700, berarti ada tambahan 50 rupiah lagi, kan gitu. Pembatalan berarti ada penurunan. Markdown juga ada penurunan juga. Pembatalan markdown itu kenaikan harga jual yang telah turun sampai dengan harga jual semula. Jadi kalau tadi sudah 650, kemudian turun lagi sampai 500, berarti itu pembatalan markdown ya, seperti itu. Jadi selisih-selisih harganya, karena nanti ada kenaikan, ada penurunan. Seperti itu ilustrasinya ya, gambarannya. Nah, ini informasinya, kita masuk contoh. Contoh berikut ini adalah data pembelian, penjualan, dan perubahan harga jual ecer yang terjadi pada suatu department store untuk bulan Agustus 2001. Nah, ini data-data yang terjadi. Jadi ada, ini di sini tidak ada keterangan persediaan awal ya, karena langsung ada keterangan pembelian. Jadi ada beberapa transaksi. Yang pertama tanggal 1 dibeli 1000 unit barang, harganya 800. Jadi harga 800 ini adalah harga pokoknya. HJE-nya itu adalah 1000 per unit. Nanti kita buat tabel yang seperti ini. Kita buat tabel yang seperti ini, masukkan di HJE dan harga pokok. Persediaan awalnya kosong ya. Kemudian pembelian kita masukkan ke HJE dan harga pokok. HJE-nya harganya itu adalah 1000 per unit. Harga pokoknya 800, jadi 800 kali 1000 masuk kolom harga pokok, HJE-nya 1000 kali 1000 masuk harga ecer ya, masuk harga ecer. Terus ada penjualan per unit. Nah, ini masuk ke penjualan ya, kali 800 dan kali 1000. Nah, ini gambarannya seperti ini. Saya buat terpisah di Excel. Jadi yang pertama persediaan awalnya kosong ya di HJE dan HPP atau harga proses, harga pokok ya tadi kosong semua karena tidak ada datanya. Terus pembelian kita hitung aja nanti satu persatu karena ada beberapa transaksi pembelian. Yang pertama pembelian tadi ya 1000 unit, harga pokoknya itu 800, HJE-nya 1000 kita masukkan ke sini. Harga pokok 1000 kali 800, HJE 1000 kali 1000 ya gitu. Ini ya, supaya kelihatan. Nah di sini tadi. Nah ini 1000 unit kan harga 800, HJE-nya adalah 1000. Kita masukkan ke sini. Ini ya. Jadi tahapnya nggak saya isi, nanti bisa diisi sendiri ya. Kita masukkan ke sini. 800 kali 1000 dan 800 kali 1000, 1000 kali 1000 masukkan ke kolom masing-masing. Terus ketika ada penjualannya kita masukkan juga penjualan 300
pakai harga pokoknya 1.000 untuk HJE-nya, HP-nya itu adalah 800 ya, penjualannya dikalikan nanti harganya 800. Oke, tapi sesuai contoh saja ya, contohnya tadi di sini. Penjualan yang kita masukkan itu adalah penjualan yang HJE saja, jadi kita isi yang HJE saja. Masuk ke sini ya, 300 kali 1.000 HJE-nya. Terus lanjut lagi. Di sini HJE dinaikkan menjadi 1.100 per unit, berarti nanti kalau ada transaksi dengan HJE yang kita pakai adalah nilai yang baru ini 1.100. Tadinya di atas ini kan 1.000 ya, berarti ada kenaikan. Nah, ini yang disebut dengan markup. Jadi ada selisih kenaikan berapa? 100 rupiah gitu ya. Ini namanya markup. Nah, kita masukkan ke rumus. Ada penjualan 250 unit, berarti 250 ini kita kalikan dengan HJE yang baru 1.100 ini. Ya, masuk ke kolom ini. Ketemu 275. Kemudian ada pembelian unit barang lagi 250 harga 725, HJE-nya turun. Jadi 950. Nah, ini namanya markdown. Kalau tadi markup, yang ini markdown ya, harganya turun. Jadi dari 1.100 jadi 950, berarti turun sebesar 150 ya. Masukkan ke sini 250 ya dikali 725, HJE-nya HJE yang baru 950. Masukkan ke sini ya, harga pokok maupun ke HJE. Kemudian ada penjualan 400 unit, kita pakai HJE yang 950. Kemudian ada pembelian baru 250, harganya 700, HJE-nya baru lagi 925 ya, berarti ada markdown lagi. Terus ada penjualan 275, kita pakai HJE yang baru 275 kali 925. Kemudian ada pembelian baru 250, HJE naik lagi, nah berarti ada additional markup lagi. 250 kali 775, HJE-nya 1025 kita aplikasikan, kita masukkan dalam kolom-kolom yang terkait. Terus ada penjualan 225 unit, kita pakai HJE yang baru lagi 1025. Kita masukkan ke rumus sehingga ketemu di sini ya. Persediaan akhir HJE adalah BTUD dikurangi penjualan ya, hasil penjualan tadi. Ketemu persediaan, cost rasionya kita hitung dulu ya, cost rasionya kita hitung ya dengan cara sama seperti ini tadi. Kita pakai yang rata-rata. Berarti kita hitung cost rasionya itu adalah 1.350 dibagi 1.725 dikali 100%, ketemu 78% seperti ini. Nah, kita masukkan, kita aplikasikan ya di sini. Penjualan tadi ketemu 1440, sehingga persediaan akhir HJE itu adalah BTUD dikurangi penjualan ketemu 285. Terus persediaan akhir harga pokok kita pakai cost rasionya tadi 78%, kita kali dengan persediaan akhir HJE sama persis dengan contoh ini. Sehingga ketemu persediaan akhirnya di harga pokok itu adalah 222. Nanti yang nggak kelihatan ini, nggak bisa digeser. Ini ya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini 222 300. Sedangkan harga pokok penjualan secara taksirannya itu ketemu, kita kurangkan 11.750 kurangi 750, berarti ini sama persis caranya. 1.350 kita kurangi 222 300, ketemunya 1.127 700 seperti itu. Jadi caranya nanti menghitungnya seperti itu ya. Nanti saya share juga ini filenya. Oke, seperti itu. Jadi cara menghitung di sini. Kemudian contoh, itu contohnya. Kemudian ini ada latihan. Latihan ini silakan Anda kerjakan. Jadi di sini ada gudang sebuah perusahaan yang ada datanya, ada persediaannya, ada pembeliannya. Nah, kemudian ada retur pembelian, ini mengurangi pembelian.
ada hasil penjualan, terus ada retur penjualan mengurangi hasil penjualan nanti ya. Ini nanti kalian aplikasikan, masukkan ke rumus yang ini tadi ya, yang metode laba kotor tadi. Jadi masukkan seperti ini. Jadi persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi retur pembelian, ketemu barang tersedia untuk dijual. Kemudian ketemu HPP-nya berapa ya, terus ada persediaan akhir, sorry yang atas ya, ini yang terbakar tadi, sorry yang ini dulu ya, ini dulu. Terus ada hasil penjualan tadi, penjualannya berapa dikurangi retur penjualannya dulu. Terus baru nanti dikalikan dengan prosentasenya, apakah dikalikan laba kotor, apakah dikalikan harga pokok penjualannya. Itu ya, jadi silakan nanti diaplikasikan. Ini untuk latihan saja, tidak usah dikumpulkan, tapi silakan dikerjakan. Nanti kalau masih ada kesulitan boleh bertanya, ya nanti bahan UTS-nya kurang lebih tidak akan jauh dari ini. Nah, seperti itu. Nah, ini dari perhitungan fisik yang dilakukan dapat diketahui adanya sejumlah barang. Yang pertama yang tidak rusak dengan harga jual 25.000, yang cacat dihitung. Harga jualnya 15.000, tapi nantinya akan laku diperkirakan hanya 5.000. Nah, 5.000 ini sifatnya sama seperti yang 500.000 di atas tadi. Jadi nanti masukkan, aplikasikan dalam rumus tadi ya. Kemudian yang tidak rusak ini, nanti bila misalnya itu dijual lagi, berarti nanti dikalikan dengan 25.000. Tapi kalau tidak ada datanya, atau tidak ada perintah untuk penjualan, ini diaplikasikan saja ya. Gitu. Nah, dari data tersebut diminta untuk menghitung taksiran kerugian apabila yang pertama, laba kotor ditetapkan 20% dari harga jual, atau yang kedua, laba kotor ditetapkan 20% dari harga pokok penjualan. Nah, penjualan ini karena tadi ada retur penjualan ini di sini, berarti kalian menggunakan angka penjualannya adalah 1575 dikurangi 75 atau 1.500.000 ya penjualan bersihnya, seperti itu. Nah, silakan ini diaplikasikan ke dalam rumus yang ini tadi ya. Nah, yang masih ada berapa ini angkanya, carilah sesuai dengan contoh atau rumus yang sudah saya tuliskan di sini. Oke, itu untuk contoh pertama, yang kedua atau tugas pertama. Berikut ini adalah data pembelian, persediaan, dan penjualan barang di suatu perusahaan pada bulan September 2001. Nah, ini ada data seperti yang sudah saya share tadi Excel-nya ya, ada keterangan pembelian, penjualan, HJE naik ya, penjualan lagi, HJE turun, penjualan lagi, HJE naik lagi, penjualan lagi, HJE naik lagi, penjualan lagi. Nah, turunnya hanya sekali kalau ini contohnya. Nah, silakan dihitung. Jumlah pembeliannya tinggal dihitung tadi ya, pembeliannya berapa kan, berdasarkan HP dan HJE, tabelnya tadi dibuat. Terus jumlah penjualan juga sama caranya, penjualannya dikalikan HJE dan harga pokoknya tadi ya. Terus kenaikan harga jual berarti tinggal dihitung aja selisihnya, penjualannya tadi berapa. 1.300 naik jadi 1.350. Terus kemudian yang lain adalah penurunan, kan berarti naiknya hanya Rp50 per unit. Terus harga pokok penjualan dan nilai persediaan bila digunakan metode FIFO rata-rata, LOCOM, dan rata-rata LOCOM. Nah, ini metode ini bisa kalian masukkan, lihat dari cost-nya tadi, cost ininya, jadi cost rasionya menggunakan metode-metode ini. Silakan nanti diaplikasikan dengan rumus ini, masukkan ya ke dalam sini tadi untuk menghitung cost rasionya tadi. Nah, ini datanya sudah ada semua. Silakan nanti dikerjakan ya. Nah, kemudian ini materinya. Terus saya tambahkan lagi di sini yang tadi belum ada. Ini adalah contoh perhitungan lain ya. Contoh perhitungan lain di sini ada. Hitunglah persediaan akhir dengan menggunakan metode persediaan eceran konvensional atau pendekatan LCM ya. Dengan catatan PT sukses pada bulan Juli itu diikhtisarkan sebagai berikut. Nah, ini ada data persediaan awal, biayanya, harga ecerannya, terus pembelian bulan Juli, ada biayanya, dan pada biaya sekian dan harga ecer. Nah, ada markup bersihnya, ini kenaikannya sudah ada datanya 100.000, markdownnya 150.000.
Kemudian penjualannya 2 juta, ada biaya transportasi masuk 400, ada persediaan yang rusak ya 100, dan diskon untuk karyawan. Jadi ini misalnya ada contoh yang lain ya, untuk tambahan referensi saja. Berarti kalian hitungnya nanti seperti ini. Jadi persediaan awalnya kita hitung ya pada biaya atau harga pokok tadi, terus dan harga eceran dibandingkan di sini. Persediaan awal 1 juta, harga eceran 1,5, pembelian 3,5, harga eceran 4 juta. Jadi datanya di sini tadi ya. Nah, masukkan, aplikasikan ke dalam tabelnya. Sehingga totalnya biayanya ini atau harga pokoknya adalah 4.900, harga ecernya 5.500. Kemudian ada tambahan markup-nya, markup atau harga naik tadi berarti masukkan ke dalam tabel harga kolom harga ecer ya. Naik 300.000, totalnya 5.200. Dikurangi ada markdown bersihnya 150, ada penjualan 2 juta, ada diskon untuk karyawan tadi, dan ada kekurangan kerusakan tadi ya, kerusakan normal, bukan kekurangan ya, kerusakan. Nah, totalnya 2.700.000. Kemudian kita hitung rasionya ini adalah rasio tadi yang paling simpel. Kita masukkan ke rumusnya, berarti 4.900 dibagi 5.500 kali 100%, ketemu 89,1. Sehingga persediaan akhirnya itu 89,1 kali 2.700, ketemu 240.500. Nah, ini cara menghitungnya dengan rasionya yang berbeda-beda tadi. Kalau diminta rasio yang lain, berarti tinggal kamu masukkan ini, aplikasikan rumusnya ke dalam situ tadi. Oke, seperti itu. Nah, ini metode yang lain ya di prosedur taksiran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian tadi ada pertanyaan untuk, ada yang bertanya ya tadi untuk soal yang sudah saya berikan ya, untuk apa namanya, latihan ya. Oke, saya buka sebentar. Nah, ini di sini latihan ini hampir sama dengan PPT persediaan yang sudah pernah saya share. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara menghitung persediaan dengan metode FISIP. Nah, FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, kemarin sudah saya sampaikan di PPT persediaan, silakan nanti dibuka lagi, contohnya sudah ada. Kalau metode FISIP itu kita tidak perlu membuat kartu persediaan, kita awang-awang saja ya. Jadi saya tulis di sini ya supaya bisa dipahami ilustrasinya bila ada yang masih belum paham. Nah, ini kita totalkan saja di sini supaya kalian tidak bingung ya. Jadi totalnya di sini total persediaan. Nah, ini awalnya 100, kita masukkan 100 berarti jumlahnya ya. Terus ada pembelian 150, berarti sekarang jumlahnya adalah 100 tambah 150, yaitu 250 ya. Kita tambahkan dan kita kurangkan. Jadi dari sini kita masuk ke ini ya, 100 tambah 150. Hasilnya adalah 250, ya kan? Kita tambah karena dia beli. Terus ada penjualan, berarti 250 kita kurangkan dengan 200 ya, penjualan ini tambah ya. Barangkali masih ada yang bingung. Karena dia ini penjualan, berarti dia mengurang. Berarti ini tadi ya, 100 ditambah 50, 250, 250 ini dikurangi 200, berarti sekarang saldonya tinggal 50, kan gitu. Kemudian ada pembelian lagi, berarti ini menambah lagi. Ada pembelian lagi ya, berarti ini kita menambah lagi. Ini
menambah ya karena pembelian. Berarti sekarang saldonya itu adalah sebesar 250 lagi, kan gitu. Nah, 250 lagi. Terus setelah itu ada penjualan lagi ya. Ada penjualan lagi. Sebentar, supaya bisa sedikit. Penjualan lagi 150, berarti sekarang stoknya tinggal 100. 100 ada pembelian lagi 50. Berarti stoknya sekarang ya, itu adalah sebesar 150. Nah, jadi berarti ya, berarti stok persediaan saat itu adalah 150 ya, 150. Nah, 150 ini karena di sini tadi metodenya adalah FIFO, berarti first in first out yang pertama kali dibeli ini pasti sudah laku semua, sudah laku lebih dulu gitu. Kalau stoknya ini masih 150, berarti logikanya barang yang masih ada itu adalah persediaan yang paling bawah dulu yang dihitung. Berarti 50-nya ini masih ada, yang 100 itu dari yang stok yang kedua ini dari bawah ya. Paham ya? Jadi first in, first out, ada persediaan awal, ada pembelian. Ini dijual 200, berarti 100 dijual dulu, 100 lagi dijual dari sini. Sisa 50. Ada pembelian lagi 200, berarti masih 250. Dijual yang 150. Nah, ini tadi masih ada nih sisanya 50, berarti 50 dijual, terus yang 100 dijual lagi, sehingga sisanya yang di sini ada 100, yang di sini ada 50 gitu. Ya, 150 ini diambil dari stok yang paling bawah dulu kalau FIFO. Kalau LIFO bagaimana? Kalau LIFO sebaliknya. Berarti yang bawah ini yang dijual dulu karena last in first out. Jadi yang pertama yang terakhir masuk dijual lebih dulu ya. Jadi kita yang bawah ini pasti sudah laku semua. Sehingga kalau total persediaannya ini masih 150, berarti yang pasti masih ada itu adalah yang paling atas dulu 100. Sisanya dari mana? 50. Nah, harga pokok per unitnya ini silahkan nanti digunakan ya untuk menghitung tadi apa namanya berapa nilai persediaannya. Kalau rata-rata bagaimana? Berarti dihitung average atau rata-ratanya ya. Saya tidak memberikan jawaban di sini, saya menunjukkan caranya. Oke, seperti itu. Nanti kalau masih bingung, silahkan dilihat ya di materi persediaan. Persediaan saya mana ya? Persediaan. Persediaan. Nah, bisa dilihat di materi persediaan ini. Sudah saya jelaskan di sini nanti pada hitungan metode fisiknya. Metode perpetual ya, kemudian ada ini periodik atau fisik. Nah, jadi silakan nanti langsung dihitung seperti ini tadi. Diaplikasikan stok yang ada ya, dikalikan harga pokoknya tadi. Nanti ketemu, lihat di slide ini ya, Ibu. Oke, seperti itu. Nanti silakan dikerjakan dulu. Apabila masih bingung, boleh bertanya. Silakan bertanya ya via komen atau via japri ke saya. Jangan dibiarkan tidak paham berlama-lama ya. Oke, seperti itu. Ini materi yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Nanti bila ada kebingungan boleh silakan bertanya saja. Oke, seperti itu.
yang saya sampaikan, saya rasa cukup ya. Saya tutup pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.